Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now go! Apa kabar kalian semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi bahasa Inggris dengan judul Narrative Text. Narrative text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Struktur dari naratif teks berfokus pada serangkaian tahapan yang diusulkan untuk membangun sebuah teks ini sendiri. Secara umum terdapat 4 tahapan dalam naratif teks, yaitu 1. Orientations. Orientations atau biasa disebut dengan pendahuluan berisi tentang siapa, kapan, di mana suatu cerita ditetapkan. Yang kedua, complications. Complications menceritakan awal masalah yang menyebabkan puncak masalah atau yang biasa disebut dengan klimaks. Bagian ini biasanya melibatkan karakter utama dari cerita tersebut. Ketiga, resolutions. Bagian ini adalah akhir dari cerita atau berupa solusi dari masalah yang terjadi. Masalah dapat diselesaikan, dapat menjadi lebih baik atau lebih buruk, yang nantinya akan membuat cerita berakhir dengan bahagia atau sebaliknya. Terkadang ada beberapa resolusi yang berupa masalah lain untuk dipecahkan. Hal ini sengaja dibuat oleh penulis untuk menambah dan mempertahankan minat dan ketegangan bagi pembacanya. Biasanya jenis resolusi ini terdapat pada genre misterius dan horor. Yang terakhir adalah reorientations. Bagian ini adalah penutup dari suatu cerita yang bersifat opsional. Reorientations bisa berisi tentang pelajaran moral, saran, atau pengajaran dari penulis. Di sini ada jenis-jenis teks naratif. Yang pertama adalah fable. Fable adalah cerita yang menggambarkan tentang binatang. Kedua, legend atau legenda adalah cerita rakyat yang menggambarkan bagaimana asal-usul suatu tempat itu terjadi. Yang ketiga, myth adalah cerita mitos yang banyak beredar dalam masyarakat dan umumnya dianggap sebagai cerita faktual. Keempat, fairy tales atau dongeng, cerita rakyat yang biasanya disebut sebagai dongeng atau cerita anak-anak yang berisi banyak keajaiban pada tokoh-tokoh ceritanya dan sering mengandung pesan moral. Kelima, folk tale atau cerita rakyat, sebuah cerita yang dituturkan turun-temurun sehingga menjadi bagian dari tradisi suatu masyarakat. Yang terakhir adalah love story atau cerita cinta. Cerita cinta di sini lebih pada tema ceritanya yang berisi perjuangan untuk mendapatkan cinta bagi tokoh cerita. Contoh dari naratif teks yang berjudul Cinderella. Once upon a time, there was a beautiful young girl named Cinderella. He lived with his stepmother and 2 sisters. They were arrogant and bad-tempered. They treated Cinderella very badly. Her stepmother made Cinderella do the hardest job in the house, such as scrubbing the floor, cleaning the pot and pan, and preparing food for the family. Her stepsisters, on the other hand, did not work on the house. Their mother gave them many pretty dresses to wear. One day, a king invited all girls in his kingdom to attend a ball in his palace. They were excited about this and spent so much time choosing the dresses they would wear. Cinderella could not stop crying after they left.
"Why are you crying, Cinderella?" the voice asked. She looked up and saw a fairy standing beside her. Then Cinderella told her why she was crying. "Well," the fairy said, "you have been such a cheerful, hard-working, uncomplaining girl, and I will see that you go to the ball." The fairy turned a pumpkin into a cart and mice into a smooth two coachman and footman, then tapped Cinderella's dress with her wands, and it becomes a beautiful ball gown. Then he gave her a pair of pretty glass shoes. "Now, Cinderella," she said, "you have to leave the ball before midnight." Then he drove away a wonderful coach. Cinderella had a marvelous time. After she danced again and again with the prince. Suddenly, the clock began to strike 12. She ran toward the door as fast as he could do. He heard Harry, one of her glass shoes left behind. A few days later, the prince declared that we would marry the girl whose fit the glass shoe. Cinderella's stepsister tried on it, but it was too small for them. No matter how hard they squeezed their toes into it, in the end, the king's let Cinderella try the shoes. She stretched his leg and slipped the shoe on the page. It fit perfectly. Finally, she was ushered into a magnificent palace and haste. The prince were glad to see her again. They married and lived happily ever after. Okay, that's all for the materials today. Thanks for nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.